Jadi akhirnya kau mengembalikan Hoya dan Sufer ke pekerjaan lama mereka. Sebagai kepala urusan istana, aku tidak bisa lakukan pekerjaanku yang lain sebagai pembaca buku dan penata meja. Jika Anda izinkan, aku mau menyampaikan laporan tugas harian. Aku mengangkatmu sebagai kepala urusan istana, agar aku tidak perlu khawatir soal urusan istana lagi. Kau tidak perlu melapor, karena aku percaya padamu. Aku harap aku pantas mendapat kepercayaan itu, Yang Mulia. Tentu saja pantas. Kalau tidak, kau tidak akan berada di posisi ini. Sisir ada di kepala karena dia bisa mengurai rambut. Yuzarsif memecahkan masalah yang ada di istana, dan dia bisa dipercaya. Aneh. Karena gengsinya sebagai aristokrat, Julaika jarang sekali memuji orang, karena biasanya dia yang selalu dipuji. Sekarang Julaika mengagumimu. Penghuni istana yang lain pasti juga akan mengagumimu. Aku yakin Yuzarsif kini menguasai hati semua penghuni istana. Menurutku, aku tidak pantas menerima kebaikan sebesar ini. Di sini aku hanya menjalankan tugas. Aku mau pergi sekarang jika Yang Mulia Potifar izinkan. Yuzarsif, kau tidak perlu izin untuk keluar ataupun masuk. Kau boleh datang atau pergi sesukamu, kapanpun kau mau. Terima kasih. Apa telah terjadi sesuatu? Yuzarsif biasanya ramah dan akrab denganku. Tapi kini dia bahkan sudah lama tidak menatapku. Aku yakin itu hanya karena dia sopan dan pemalu. Dia bukan lagi anak-anak. Dia pasti menganggap tidak sopan untuk menatap wanita cantik. Ya, aku menganggap perilakunya itu menghina. Mungkin dia takut akan jatuh cinta dengan Julaika yang cantik jika dia menatapnya. Kau selalu menanggapi semua hal sebagai lelucon. Tapi aku serius. Orang harus menghindari tatapan mata wanita cantik. Perilaku Yuzarsif dan Julaika tidak normal. Apa ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Hari sudah gelap, aku lelah sekali. Aku mau beristirahat. Aku tidak mau diganggu oleh siapapun. Istirahatlah Yang Mulia. Aku akan berada di sini. Tidak perlu. Kau boleh pergi.
Ya Allah, aku serahkan diriku dalam perlindungan-Mu. Aku lemah. Hanya kepadamu lah aku bisa berlindung dari godaan setan. Seluruh keberhasilanku dalam bekerja dan bisa menarik simpati adalah karena-Mu. Aku mohon, jangan pernah tinggalkan aku. Ya Allah, jangan sampai aku masuk ke dalam perangkap rumit ini tanpa ada orang yang membantuku. Dasar bodoh. Apa yang kau mau dariku? Kau tidak bisa meninggalkan aku sendiri? Ampun Yang Mulia, maafkan aku, tapi aku harus melakukannya. Yang Mulia lihat. Aku sudah bilang dia tidak percaya pada dewa-dewa kita. Dia orang kafir. Kita harus membawa Imam Besar Angmahu dan Yang Mulia Potifar kemari untuk melihatnya sendiri. Jika kau cerita tentang keyakinan Yuzarsif pada orang lain dan membahayakan jiwanya, aku sendiri yang akan membunuhmu. Aku mau Yuzarsif hidup dan aku tidak peduli pada keyakinannya. Apa kau mengerti? Tapi Yang Mulia, aku mencemaskan Yang Mulia. Dia akan menghancurkan iman Yang Mulia. Itu bukan urusanmu. Kau mengerti? Karena kau pelayanku, kau harus menuruti semua keinginanku. Dan jika kau mau bertindak sendiri, katakan sekarang agar aku tahu apa yang harus kulakukan. Tentu. Aku tidak melihat atau mendengar apapun tentang Yang Mulia Yuzarsif. Aku berjanji akan menyimpan rahasia Yang Mulia. Aku yang bodoh ini punya usul Yang Mulia. Yang Mulia mau mendengarnya? Kenapa seperti Yang Mulia Yuzarsif, Yang Mulia tidak melindungi para dewa-dewa Yang Mulia? Kenapa Yang Mulia tidak meminta Dewa Amon untuk mengatasi masalah Yang Mulia? Salam Yang Mulia. Apa ada sesuatu yang penting? Kami kemari untuk berdoa.
Oh Amon yang agung, jika aku bisa memiliki Yuzarsif, maka aku akan memberikanmu banyak persembahan. Aku tidak punya dewa selain kau. Tolonglah aku. Aku mencintainya. Dia milikku. Aku memilikinya. Lakukan sesuatu agar dia mematuhiku. Oh Amon yang agung. Ada apa yang mulia? Apa yang Anda lakukan? Amon sedang tidur. Kita tidak boleh mengganggu dewa yang agung di tengah malam. Jika kau mendoakan aku agar keinginanku terpenuhi, aku janji akan memberimu dan Amon banyak hadiah. Mungkin Anda bisa memohon pada Amon nanti pagi. Aku ambil patung Amon ini karena aku mau berdoa malam ini. Aku tidak tahu kenapa Amon tidak membantuku. Bukankah aku dewi di kuilnya? Yang mulia, jika Amon tidak membantu Yang mulia tidak akan punya wibawa dan martabat sebesar ini. Amon telah memberi Yang mulia keunggulan dari seluruh wanita Mesir dan kekuasaan atas seluruh penghuni istana. Itu semua omong kosong. Keunggulan dan kekuasaan apa? Sebagai budak, dia telah melecehkanku. Seolah aku seonggok kotoran yang tidak pantas untuk dilihat. Jangankan kekuasaan atas istana dan kota, kekuasaan atas seorang budak pun aku tidak punya. Aneh, kenapa Yang mulia menunjukkan kelemahan seperti itu? Yang mulia pemilik rumah ini dan pemilik Yang mulia Yuzarsif. Pemilik rumah bisa saja meminta apapun yang dia suka pada seorang budaknya. Jangankan mengemis cinta, menggunakan kekuasaan juga otoritas Yang mulia. Apa nilai dari cinta seorang budak untukku? Aku menginginkan dia dan dia adalah milikku. Kau tidak akan berani menolakku. Oh Amon yang agung, tolong aku untuk mendapatkan budak Ibrani ini. Jika kau membantuku mendapatkan Yuzarsif, aku akan memberi ratusan koin untuk kuil Amon. Hias kamar ini sebagus mungkin. Lalu panggil aku. Sitenen? Sepupu Sitenen? Sitenen? Apa tangisan Kisin mengganggu Anda, Yang mulia? Tidak, tidak.
Aku lewat sini sewaktu mendengar Kisin menangis. Ada apa? Kenapa dia menangis? Entahlah. Dia kenyang dan popoknya juga sudah bersih, tapi dia terus menangis. Ini aneh. Beberapa hari yang lalu, Tuan Yuzarsif menyentuh dia. Dan dia langsung berhenti menangis. Belayan Yuzarsif menenangkan semua orang. Sedang apa Anda di sini larut malam? Mungkin sepertimu, si Tenen, aku tidak bisa tidur. Panggil Yuzarsif. Saat dia masuk, kunci ketujuh pintu kamar. Suruh Tama, Tiameni, dan semua budak lain pergi. Yang Mulia Zuleika memanggilmu. Kau boleh pergi, aku akan ke sana. Aku akan menunggumu di dekat koridor di samping 7 pintu. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendiri. Cuma Engkau yang aku punya. Ada apa si Tenen? Dia menangis lagi. Aku sudah berusaha, tapi dia tidak mau diam. Mungkin saja dia akan tenang jika kau belai. Kenapa dia tidak tenang juga? Mungkin ada alasan lain kenapa dia gelisah. Mungkin jiwanya yang lembut memprediksi akan ada kejadian buruk. Apa sesuatu yang buruk akan terjadi? Apa itu yang membuat Kisin menangis?
Ruangan tadi sebenarnya hanya untuk tamu-tamu khusus. Hanya untuk mereka yang dekat dengan Potifar dan Zulaikha. Untuk sampai ke ruangan itu, kau harus melewati 7 pintu yang sedang kita lewati sekarang. Hanya Nyonya Zulaikha yang memegang kunci pintunya. Ini perintah Yang Mulia Zulaikha. Salam, Nyonya Zulaikha. Kau tahu bahwa kau adalah budakku. Itu benar. Dan kau juga tahu bahwa seorang budak harus patuh pada majikannya. Apa aku pernah tidak patuh? Hari ini pun kau harus patuh padaku. Aku siap melayani Anda. Aku telah menyiapkan diriku untukmu. Lindungi aku ya Allah. Apa yang Anda inginkan dariku? Ketidaksetiaan? Aku bilang aku akan mematuhi Anda, tapi ketidaksetiaan dan kepatuhan itu berbeda. Apa yang Anda inginkan dariku? Aku menginginkanmu. Suami Anda selama ini baik padaku dan telah memberiku posisi yang bagus. Kini Anda mau aku tidak setia padanya? Selama ini aku pun baik padamu. Aku berterima kasih pada Anda dan suami Anda. Tapi Anda mau aku membalas kebaikan dengan ketidaksetiaan dan dosa? Kau berutang budi padaku. Kau harus membalas kebaikanku. Dan sebagai budak, kau harus patuh padaku. Yang membuat Anda baik padaku adalah Sang Pencipta. Dia lebih berjasa padaku dibanding Anda. Aku sudah merendahkan diriku untuk memilikimu. Dan aku tidak akan menyerah. Dan aku tidak akan menukar kesucianku yang berharga demi kenikmatan sesaat. Selain kita, tidak akan ada yang tahu tentang rahasia ini. Bagaimana kita menyembunyikan diri dari Tuhan? Apa kau takut pada Tuhanmu? Aku pun malu, tapi itu gampang diatasi. Aku tidak tahan jika kau melihatku. Maafkan aku, Amon yang agung. Dia tidak lagi bisa menyaksikan dosa kita. Aku takut pada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mendengar. Takut pada patung logam itu adalah tanda kebodohan. Kau menyebutku bodoh? Aku mencampakkan ratusan orang sepertimu. Kau bahkan tidak pantas membersihkan kotoran kudaku. Dan kau menganggap menyembah Amon yang agung sebagai tanda kebodohan? Kau harus patuh pada perintahku atau aku akan menguburmu di sini. Aku akan mematuhi Anda selama itu tidak melanggar perintah Allah. Anda mengerti?
Respon terbaik adalah menghukum dia dan melakukan hal yang sama padanya. Hukuman keras akan menyadarkan dia yang sudah diperbudak oleh nafsu birahinya. Wahai utusan Allah, ini pesan dari Allah. Kami tidak akan meninggalkanmu sendiri. Jangan hukum Zulaikha atau melakukan hal yang sama padanya. Atau sebentar lagi dia bilang bahwa kau telah memaksanya karena dia menolak untuk menuruti hasratmu. Maka kau yang dianggap bersalah, lari dari perangkap setan menuju pintu. Wahai utusan Allah, ini pesan dari Allah. Lari menuju pintu. Tidak ada jalan untuk kabur. Kau harus patuh. Aku rasa harus ada yang menjelaskan tentang apa yang terjadi di sini. Aku mendengarkan. Seseorang harus ada yang bicara. Celakalah kita. Kau lihat bagaimana dia membalas kebaikan kita. Kau lihat bagaimana dia memperlakukan istrimu. Hukuman apa yang pantas bagi orang yang berniat menodai istrimu selain siksaan berat di penjara? Nyonya Zulaikha ingin berselingkuh denganku. Aku melihat Yuzarsif memasuki kamar yang mulia Zulaikha dengan niat berselingkuh. Yang mulia, aku tahu Anda tidak akan mau menerima bukti dariku. Untuk melindungi reputasi Anda, Anda akan memihak istri Anda. Tidak ada yang berani bersaksi melawan Nyonya Zulaikha karena mereka bisa kehilangan nyawa akibat kemarahannya. Jangan membuat aku tambah marah. Aku mencari bukti dan saksi untuk menentukan siapa yang bersalah. Aku tidak punya bukti untuk menunjukkan aku tidak bersalah ataupun saksi yang membelaku. Maka kau bersalah dan harus dihukum. Aku sudah dituduh tidak setia, tapi faktanya seperti yang aku katakan pada Anda. Dia memanggilku dan ingin berselingkuh denganku. Aku tidak punya saksi selain Tuhanku. Kau memasuki kamar pribadi Zulaikha. Karimama sudah melihat itu. Semua orang tahu yang salah yang mulia Zulaikha, tapi siapa yang berani bersaksi? Bawa saksimu kemari untuk bersaksi. Tuhanku menyaksikan semuanya. Jika dia meninggalkanku sendiri, maka dia memberiku cobaan terberat. Kau tidak boleh menerima apa yang dikatakan budak ini.
Jika kau tidak bisa membuktikan bahwa kau tidak bersalah, kau akan kubunuh. Yang mulia, aku melihat Yuzarsif melewati koridor istana. Dia berhenti dan bermain dengan Kisin, bayi yang mulia dengar sekarang. Lalu dia memasuki koridor 7 pintu dan menutup pintu. Aku sedang istirahat di kamarku. Waktu aku melihat dia berdiri di dekatku, aku berteriak minta tolong. Lalu dia melarikan diri. Panggil Rodomon. Yuzarsif akan dihukum di sini. Aku punya saksi. Siapa? Siapa saksimu? Suruh dia datang sekarang juga. Tentu saja. Aku akan memanggil saksi yang tidak mengenalku atau takut. Pada Nyonya Zulaika, dia akan meniru dan bicara seperti beo tanpa tahu konsekuensi yang dia katakan. Dan dia adalah kerabat Nyonya Zulaika. Kesaksiannya mestinya akan menguntungkan beliau. Siapa dia? Panggil dia kemari sebelum kau dihukum. Saksiku adalah bayi yang tangisannya Anda dengar sekarang. Kau mempermainkan aku? Selama ini aku sudah mengabdi pada Anda, maka Anda aku minta untuk menghadirkan bayi itu kemari. Seorang bayi akan bersaksi? Bayi sepupuku? Tidak masalah. Bawa dia kemari. Salam Yang Mulia Potifar. Si Tenen adalah sepupuku. Bayinya bernama Kisin. Suruh dia bersaksi. Kisin, bicaralah. Katakan apa yang sudah Allah sampaikan padamu. Kisin, bicaralah. Aku bicara atas izin Allah. Jika baju Yusuf robek di depan, maka Zulaika tidak bersalah dan Yusuf yang bersalah. Jika bajunya robek di belakang, maka Zulaika yang bersalah dan Yusuf tidak bersalah. Bagaimana kau bisa bicara, sayang? Dengan air mata palsu kau mencoba menipuku. Fitnah kalian para wanita sungguh keji.
Aku minta maaf karena sudah menuduhmu. Aku harap kau memaafkan aku dan Zulaikha serta merahasiakan kejadian ini. Tidak boleh ada yang menceritakan ini pada siapapun. Jika ada yang membocorkannya, kalian akan dihukum. Sekarang pergi. Ada apa yang mulia? Apa yang terjadi? Seorang bayi, Qisin, bayi si Tenen. Dia bicara dan menceritakan semuanya. Bayi tidak bisa bicara, tapi dia bicara. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa bicara? Aku tidak tahu. Yuzarsif minta dia bicara dan dia mulai bicara. Yang lebih aneh dia bilang, aku bicara atas izin Allah. Itu sihir. Meskipun yang dia katakan benar, itu tidak lain adalah sihir. Yuzarsif telah menyihir bayi itu seperti semua penghuni istana yang lain. Tidak ada yang berani bersaksi untuk melawanku kecuali anak itu. Ini sihir. Yuzarsif adalah penyihir. Dia harus dibakar. Diam, Karimamah. Bukankah pintu-pintu ini dikunci? Bagaimana dia bisa melarikan diri? Ini sulit dipercaya. Dia tidak menyentuh Gerendel, tapi semua pintu terbuka. Terbuka sendiri? Sudah kubilang dia penyihir. Dia bukan penyihir. Aku membesarkan dia sejak dia masih anak-anak. Dia tidak pernah mendatangi penyihir. Tapi pintu ini dan bayi itu. Siapa dia? Siapa dia sebenarnya? Si Tenen? Iya, Yang Mulia Potifar. Bagaimana kau bisa bicara? Aku masih belum percaya. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau datang? Aku datang dari Memphis untuk menemui Zulaikha. Jika aku tahu itu akan terjadi, aku tidak akan datang. Kau datang untuk menemui sepupumu Zulaikha. Apa salahnya itu? Aku berterima kasih padamu dan juga bayimu. Jika kau tidak datang, aku akan tertipu oleh Zulaikha dan menumpahkan darah pemuda yang baik. Oh sayangku, bagaimana kau bisa bicara? Kau tidak bisa bayangkan betapa kesalnya Zulaikha. Bayi yang berumur 6 bulan? Aku mendengarnya sendiri. Bagaimana jika kabar ini menyebar ke seluruh istana?
Kabarnya Zulaika itu sudah lama mencintainya. Aku bertemu dia di istana. Waktu aku bicara tentang Yuzarsif, Zulaika jadi gelisah dan pergi meninggalkan pesta. Skandalnya kini menjadi buah bibir di kota. Dia dulu begitu angkuh, sehingga dia menolak semua pria. Sekarang dia tergila-gila pada seorang budak. Dia istri Amon, dewa agung Mesir, dan Dewi di kuil telah jatuh cinta pada seorang budak. Orang asing, gembala, budak. Sayang sekali. Dan Ang Mahu, sang imam besar, juga harus tahu soal ini. Zulaika dan Potifar tidak boleh lolos begitu saja dari skandal ini. Benar, kehormatan serta martabat Potifar dan Zulaika akan menjadi taruhannya. Bukankah aku sudah bilang aku mau sendirian? Keluar!